Saya mungkin mencoba menjawab. Tema Kapnas tahun ini kita eh, kita apa namanya? Kita tekankan ditambahin sumber daya manusia. Tahun lalu belum ada, terus yang lainnya juga belum ada. Jadi memang tahun ini kita khusus mengangkat tema sumber daya manusia, khususnya Papua dan Maluku nanti, bahwa dengan banyaknya proyek-proyek baru, kita akan mencoba mengembangkan masyarakat, khususnya untuk Papua dan Maluku. Dan di luar itu juga kita mencoba membagikan vendor lokal yang sudah ada kita tambah lagi, dan juga pengembangan UMKM seperti yang kita lihat tadi. Jadi memang selama ini sudah ada, tapi kadang-kadang memang kurang terekspos. Jadi mungkin dengan ada acara Kapnas hari ini kita bisa mengekspos apa saja potensi-potensi Papua, dan ternyata Papua ini sejajar dengan daerah lain. Artinya kemampuan orangnya segala macam ada. Jadi kami ke depan akan menekankan kesempatan lebih untuk pengembangan sumber daya Papua tadi. Maksudnya produksi apa? Produksi untuk perolehan migas di tanah Papua sendiri, Pak. Apakah ada peningkatan di tahun ini atau seperti apa? Migas pasti naik ya, karena tahun ini Tangguh Tren 3 insya Allah berproduksi ya. Bulannya mungkin sebulan 2 bulan paling lambat lah. Jadi artinya akan ada tambahan produksi LNG di tanah Papua ini. Tapi saya lupa angkanya, tapi yang jelas mungkin hampir 30% tambahan LNG kargonya. Jadi artinya akan ada tambahan DBH buat provinsi Papua Barat ya. Adapun kalau untuk Papua Barat Daya, ini tempatnya Pak Wisnu ini baru eksplorasi 3 lokasi, yang 2 discovery ya. Yang 2 discovery, jadi ada tambahan gas. Jadi prospek gas itu juga sebetulnya di Papua Barat Daya ini masih banyak. Tahun ini Petrogas juga eksplorasi di Petrogas, dan ada tambahan seismik, komitmen seismik berapa ribu kilometer? 120. Yang untuk Petrogas 120 kilometer. Jadi akan ada tambahan seismik. Nanti dari seismik kalau ada tanda-tanda kita akan eksplorasi. Dari eksplorasi akan ada temuan, nah itu kita tapi ke depan ini mungkin Pak Wisnu bisa menambahkan kira-kira yang temuan di Pertamina, Pak. Ya, jadi tahun 2022 ya sebenarnya kita sudah menemukan 2 lokasi yang di Kembu dan di Markisa. Jadi ini ada produk gas dan minyak. Karena kita belum siap kemana kita harus mengalirkan gas, makanya untuk sementara kita minyak dulu kita produksikan. Jadi harapan kami, saya sudah bilang ke Pak Budi tadi malam, kita harus sekarang bagaimana PJBG untuk gas ini harus kita urus dari sekarang, sehingga pada waktunya nanti yang saya dengar KEK, jadi kawasan ekonomi khusus di Sorong ini bisa menyerap gas yang ada di Pertamina, khususnya Pertamina ini. Kegiatan hulu migas itu tidak eksklusif, kami itu inklusif. Jadi mungkin selama ini orang melihat bahwa kegiatan hulu migas ini hanya orang-orang tertentu yang enggak, tapi contoh sudah banyak. Seperti Pak Billy ini, beliau dulu di BP. Jadi banyak orang Papua yang sebetulnya yang levelnya high level, maksudnya bukan hanya tenaga menengah, tapi tenaga yang sarjana juga banyak. Itu di BP itu ada namanya apa, Pak? Yang kalau high flyer itu apa namanya? Ada challenger itu banyak orang Papua asli di situ. Jadi inilah saatnya kami sebetulnya mengekspos bahwa hulu migas itu tidak eksklusif, kami inklusif. Bahkan tadi kami menunjukkan juga bahwa kami pembinaan sampai ke UMKM. Jadi kami care, kami peduli sama semua masyarakat dari segala strata. Dan target kami ke depan akan lebih membesarkan itu. Apresiasi ya, kalau yang berhubungan dengan pertemuan semua stakeholder atau pemangku kepentingan. Kita anggap semua kita di sini adalah pemangku kepentingan untuk soal hulu migas ataupun hal yang berkaitan dengan produksi ataupun industri migas ini. Seperti
disampaikan Pak Deputi tadi, jelas bahwa yang dilakukan oleh teman-teman industri migas adalah juga melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar. Pemberdayaan itu tentunya terjadi karena ada banyak orang yang terlibat di dalam industri tersebut, sehingga otomatis masyarakat di sekitar situ harusnya menikmati juga apa yang dihasilkan dari industri migas itu. Dan kami dari pemerintah provinsi Papua Barat Daya tentunya sangat mendukung hal-hal seperti ini, dan keterbukaan informasi sehubungan dengan ini perlu juga dimajukan atau diutamakan, sehingga semua orang memperoleh atau mengakses informasi yang setara, ya. Tidak sama tapi setara, sehingga masyarakat siapapun pemangku kepentingan yang ada itu memperoleh bukan keuntungan, memperoleh hasil yang setimpal lah, kira-kira begitu. Terima kasih. Mungkin untuk Bapak Bupati. Migas dengan penyedia migas, bahwa kita Papua ini, Papua Barat Daya ini, kita punya potensi alam yang luar biasa banyak, terutama di migas. Karena kami di Solo Selatan juga sudah menjadi salah satu yang akan dilakukan seismik. Nah, ke depan mudah-mudahan secepatnya, sehingga akan ada di sana industri migas ini untuk membantu masyarakat, tentu untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai. Terima kasih. Belum ada POD, itu harus ada AMDAL, Pak. AMDAL itu melibatkan semua. Jadi kalau perusahaan ya sekelas oil and gas, BP, segala macam, apalagi BP itu logonya aja udah lingkungan, bunga matahari segala macam. Jadi kalau AMDAL kami sangat peduli, Pertamina juga sangat peduli. Jadi saya pikir di tempat di hulu migas itu nomor satu adalah HSE, Pak. Setelah HSE baru kita bicara tentang produksi, Pak. Health, safety, sama environment. Jadi tiga itu harus nomor satu. Setelah itu baru kita bicara yang lainnya. Dan itu kami taat AMDAL, Pak. Tidak ada pekerjaan hulu migas tanpa AMDAL. Kita bersama dari perwakilan Pamalu mendorong untuk K3S yang ada di wilayah Pamalu itu bekerja sama untuk mengembangkan kemampuan vendor lokal, yang misalnya catering yang untuk skala kecil misalnya gitu, itu bisa kita dorong ke situ. Kemudian yang simpel-simpel yang seperti dalam pameran itu yang bagian justru saya ada para stakeholder, saya mohon dukungan sebenarnya, artinya dukungan terhadap nanti kegiatan-kegiatan dulu yang seperti contoh Pak Bupati ini sudah support full ya, terkait dengan masyarakatnya, rakyatnya. Tentunya dan Pak Presiden sangat memberikan apresiasi kepada progres daripada industri migas sendiri. Bisa dilihat dari komitmen beliau untuk mendorong ketika terjadi akselerasi program tangguh, ya, dan kita berharap pada saat first drop nanti beliau bisa juga ya setidaknya kita berikan undangan untuk beliau menghadiri, karena ini merupakan proyek strategis nasional. Nah, harapan dari Presiden sendiri kalau ada dua ya. Pertama adalah kalau kita lihat beliau berkali-kali mengeluarkan keyword hilirisasi. Maksudnya hilirisasi itu apa? Untuk spesifik sektor migas adalah bagaimana terjadi perputaran dampak berganda dari produksi. Jadi bukan hanya kita menghabiskan uang dari revenue yang kita dapat dari migas tersebut, tapi uang tersebut bisa berputar di daerah dengan cara menghidupkan vendor lokal atau melakukan rekrutmen orang lokal. Dan kami memberikan apresiasi kepada industri migas khususnya di wilayah Pamalu ya, Petrosi. Kita lihat progres dari BP yang telah berkomitmen untuk merekrut orang lokal. Khusus untuk BP sendiri mereka mengejar 85%. Target saya salah satu yang dulu sebelum diangkat Presiden sebagai staf khusus, saya adalah karyawan BP gitu. Jadi bagian daripada komitmen. Yang kedua, kita melihat komitmen Presiden untuk SDM. Di tahun 2023 sendiri kita lihat APBN 20%, 520 triliun itu untuk pendidikan. Dan beliau memantau penuh melalui Impres nomor 9 tahun 2020, yaitu percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Ada berbagai program turunan di mana
industri migas diharapkan oleh beliau dapat menjadi stimulan untuk mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua. Jadi atas nama, saya bisa berbicara atas nama Presiden ya, atas nama Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu staf khusus Presiden, kami memberikan apresiasi kepada SKK Migas yang telah mengadakan forum kapasitas nasional dan diharapkan agar terjadinya efek berganda sesuai yang diharapkan dari desain acara ini dan dicapainya kesejahteraan pembangunan di tanah Papua yang didorong oleh sektor migas. Oke, Pak